Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alam Mekiatuddin dengan NIM 190610403036. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja yang sudah saya susun mengenai program bimbingan dan konseling berdasarkan instrumen IKMS SLTA pada SMA Negeri 12 Banda Aceh. Nah, tugas rancangan program bimbingan dan konseling ini diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah perencanaan layanan bimbingan dan konseling. Nah, baik. Selanjutnya dapat kita lihat pada daftar topik di sini yang akan saya bahas, yaitu mengenai rasional, dasar hukum, visi dan misi, deskripsi kebutuhan, rumusan kebutuhan, kemudian ada rumusan tujuan, pengembangan topik, komponen program, bidang layanan, rencana operasional, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut, kemudian ada sarana dan prasarana, ada anggaran biaya, ada program semesteran dan lampiran-lampiran lainnya. Nah, baik, di sini yang akan kita bahas pertama mengenai rasional. Layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakan oleh SMA Negeri 12 Banda Aceh memiliki banyak tantangan baik secara internal maupun eksternal. Nah, dari sisi internal, problematika yang dialami oleh sebagian besar peserta didik itu bersifat kompleks. Nah, beberapa di antaranya itu adalah problem tentang kondisi dan keadaan kelas, kemudian mengenai hubungan asmara di kalangan usia remaja, penyesuaian diri dengan pergaulan sosial di sekolah, kemudian ketidakmatangan orientasi pilihan karir, dan lain-lainnya. Nah, fakta ini tuh sejalan dengan hasil dari asesmen permasalahan yang telah dilakukan, yakni sebagian besar peserta didik di kelas 10 IPS 2 ini kurang merasa nyaman dengan kondisi dan keadaan kelasnya. Dari sisi eksternal, peserta didik yang notabene berada dalam rentang usia perkembangan remaja juga dihadapkan dengan perubahan-perubahan cepat yang terjadi di dalam skala global. Nah, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan seringkali memberikan dampak negatif bagi perkembangan pribadi sosial peserta didik yang ada di sekolah. Kemudian ada dasar hukum. Nah, dalam penyelenggaraan bimbingan dan konseling, guru bimbingan atau konselor ini hendaknya mempelajari, memahami, dan menerapkan landasan kinerja profesi dasar hukum yang berlaku. Nah, dasar hukum yang dimaksud ini antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang beban kerja dari guru bimbingan konseling atau konselor. Selanjutnya ada Permen Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2000 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Kemudian Permen Pendidikan Nasional Pasal 22 Ayat 5 tentang penilaian kinerja guru BK atau konselor. Selanjutnya ada Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum. Kemudian Permendikbud Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah. Dan selanjutnya ada Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, adapun di sini visi dan misi sekolah. Visi dan misi sekolah SMA Negeri 12 Banda Aceh yaitu unggul dalam prestasi, bermoral, beriman, dan bertakwa berdasarkan akhlakul karimah. Kemudian adapun misi dari sekolah SMA Negeri 12 Banda Aceh dapat kita lihat di sini. Yang pertama, meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Kemudian menumbuh kembangkan jiwa persaingan yang positif untuk mendorong siswa mengembangkan potensi diri yang dimilikinya. Selanjutnya, memupuk rasa kerjasama yang tinggi kepada seluruh warga sekolah dan memupuk rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan ajaran agama. Kemudian mendidik siswa untuk memiliki keterampilan atau kecakapan hidup. Kemudian menumbuh kembangkan rasa peduli lingkungan dan memupuk apresiasi yang tinggi terhadap budaya bangsa serta meningkatkan prestasi dalam ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang ada. Selanjutnya, visi dan misi dari bimbingan dan konseling. Nah, dapat kita lihat di sini visi dari bimbingan konseling itu terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseling menuju pribadi unggul dalam infak, iptek, tangguh, mandiri, dan bertanggung jawab.
Nah, dapat kita lihat di sini adapun misi dari bimbingan konseling menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli berdasarkan pendekatan yang humanis dan multikultur. Selanjutnya, membangun kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, dunia usaha dan industri, dan juga pihak lain dalam rangka menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, meningkatkan mutu guru bimbingan dan konseling atau konselor melalui kegiatan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Nah, selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai deskripsi kebutuhan. Nah, kebutuhan peserta didik atau konseli dapat diidentifikasi berdasarkan asumsi teoritik dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan. Nah, pada perancangan program bimbingan dan konseling untuk peserta didik kelas 10 IPS 2 SMA Negeri 12 Banda Aceh, maka di sini alat instrumen yang digunakan untuk menjadi dasar identifikasi kebutuhan adalah identifikasi kebutuhan dan masalah siswa atau IKMS. Nah, aplikasi instrumen ini dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2022 dengan sasaran peserta didik kelas 10 IPS 2 sejumlah 17 peserta didik. Nah, dapat kita lihat di sini yang pertama itu tabel profil kelas atau per butir masalahnya. Nah, di sini ada nomor item, butir pernyataan instrumen IKMS, kemudian ada peserta didik atau konseli, jumlah responden, presentasenya, prioritasnya, kemudian ada waktu layanan dan bidang layanannya yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, dari hasil tabel yang sudah tertera pada slide PowerPoint ini, maka dapat kita lihat di sini peserta didik memiliki masalah terbesar itu pada bidang pribadi dan juga bidang sosial. Dapat kita lihat untuk bidang pribadi itu masalah yang dialami oleh peserta didik itu sebesar presentasenya 30%, kemudian dilanjutkan dengan bidang sosial itu presentasenya sebesar 25%, dan pada bidang belajar itu presentasinya sebesar 24%, dan pada bidang karir presentasinya sebesar 21%. Nah, pada bidang pribadi di sini jumlah masalah yang dialami oleh peserta didik itu sebanyak 108, pada bidang sosial sebanyak 89, pada bidang belajar sebanyak 85, dan pada bidang karir sebanyak 73. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai profil individu. Pada slide PowerPoint di sini sudah dapat kita lihat tabel yang telah tertera. Itu pada kelas 10 IPS 2 memiliki sebanyak 17 orang peserta didik. Nah, di sini dapat kita lihat 17 orang peserta didiknya ini memiliki masing-masing masalahnya. Nah, dari tabel ini kita dapat mengetahui peserta didik manakah yang memiliki masalah terberat atau jumlah masalah yang paling banyak. Nah, selanjutnya ada rumusan kebutuhan. Nah, pada rumusan kebutuhan di sini mengenai tabelnya itu ada bidang layanan, kemudian ada butir pernyataan instrumen IKMS, serta rumusan kebutuhannya. Nah, pada bidang layanan itu ada pribadi dengan butir pernyataan instrumen IKMS-nya ingin mengenal lebih dalam tentang fasilitas kesehatan yang disediakan sekolah. Maka di sini dapat kita membuat rumusan kebutuhannya itu yaitu pengenalan lebih jauh tentang fasilitas kesehatan sekolah. Selanjutnya ada rumusan tujuan. Nah, di sini pada bidang layanan pribadi dengan rumusan kebutuhan yang sudah kita rumuskan pada slide selanjutnya tadi, contohnya pengenalan lebih jauh tentang fasilitas kesehatan sekolah. Maka di sini dapat kita membuat rumusan tujuannya itu peserta didik dapat mengenal lebih jauh tentang fasilitas kesehatan sekolah. Nah, kemudian selanjutnya pengembangan tema atau topik. Nah, pada bidang layanan pribadi itu tadi setelah kita merumuskan tujuannya, yaitu peserta didik dapat mengenal lebih jauh tentang fasilitas kesehatan sekolah, maka di sini dapat kita kembangkan tema atau topik materi layanannya, yaitu yuk kenali fasilitas kesehatan sekolah kita. Dengan submateri layanannya itu, yang pertama fasilitas kesehatan apa saja yang ada di sekolah, dan yang kedua fungsi dan kegunaan alat kesehatan yang ada di UKS sekolah. Untuk alokasi waktunya diperkirakan 2 JP. Nah, slide selanjutnya yang akan kita bahas mengenai komponen program.
dapat dilihat di sini terdapat 4 komponen program. Yang pertama itu ada layanan dasar, yang kedua layanan peminatan dan perencanaan individual, yang ketiga layanan responsif, dan yang keempat dukungan sistem. Nah, layanan dasar ini merupakan pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, untuk layanan peminatan dan perencanaan individual itu merupakan proses pemberian bantuan kepada semua peserta didik dalam membuat dan mengimplementasikan rencana pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya, layanan responsif itu merupakan pemberian bantuan terhadap peserta didik atau konseli yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Nah, kemudian yang terakhir itu dukungan sistem, merupakan komponen pelayanan dan kegiatan manajemen tata kerja infrastruktur dan pengembangan keprofesional guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan. Nah, pada komponen program layanan dasar, itu jumlah layanan yang akan dilakukan yaitu 25 dengan proporsi 40%, maka perhitungan waktu atau jamnya itu 40% dikali 24 sama dengan 9,6 jam. Selanjutnya pada komponen program layanan peminatan dan perencanaan individual, untuk jumlah layanannya itu 20 dengan proporsi 30%. Nah, untuk perhitungan waktu atau jamnya 30% dikali 24 sama dengan 7,2 jam. Kemudian pada komponen program layanan responsif, itu jumlah layanannya 25 dengan proporsi 30%. Untuk perhitungan waktu atau jamnya itu 30% dikali 24 sama dengan 7,2 jam. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas mengenai bidang layanan. Nah, bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada peserta didik kelas 10 IPS 2 ini diharapkan dapat memfasilitasi aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, dapat kita lihat di sini terdapat 4 bidang layanan bimbingan konseling. Yang pertama itu ada bidang pribadi, merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami serta mengambil keputusan dan untuk perkembangan pribadi yang optimal dan mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Kemudian pada bidang sosial ini merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami lingkungannya dan dapat melakukan interaksi sosial secara positif. Nah, pada bidang belajar, bidang layanan belajar ini merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat mengenali potensi diri untuk belajar sehingga memiliki kebiasaan belajar teratur dan mencapai hasil belajar secara optimal. Nah, kemudian yang terakhir ada bidang karir. Nah, bidang layanan karir ini merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk dapat memahami pertumbuhan, perkembangan, serta pengambilan keputusan karir sepanjang rentang hidupnya secara rasional dan realistis. Nah, slide selanjutnya itu mengenai rencana operasional atau action plan. Nah, pada rencana operasional ini dibuat untuk menguraikan secara detail tindakan-tindakan yang diperlukan selama 1 tahun untuk mencapai tujuan. Nah, rencana operasional atau action plan ini didistribusikan ke dalam tabel yang memuat itu ada bidang tujuannya, kemudian ada komponen layanannya, ada strategi layanan, kemudian ada sasaran, kemudian ada materi layanannya, kemudian ada metode pelaksanaan, kemudian ada alat atau materi pendukung, serta rencana evaluasi dan ekuivalensi pertemuan. Nah, dapat dilihat di sini contohnya itu ada bidang layanan pribadi dengan tujuan layanannya itu peserta didik dapat mengenal lebih jauh tentang fasilitas kesehatan sekolah. Nah, komponen layanannya itu adalah layanan responsif dengan strategi layanan konseling kelompok. Kemudian materi layanannya itu yuk kenali fasilitas kesehatan sekolah kita. Kemudian metode yang akan dilakukan yaitu dengan ceramah, diskusi, dan tanya jawab dengan menyediakan media yaitu PowerPoint dan poster. Untuk evaluasinya, untuk evaluasi proses adalah wawancara, dan untuk evaluasi hasil adalah juga wawancara. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, evaluasi ini merupakan integrasi dari fungsi manajemen pelayanan bimbingan dan konseling. Evaluasi ini merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk menentukan ketercapaian atau derajat kualitas kemajuan bimbingan dan konseling yang mengacu pada kriteria tertentu yang telah ditetapkan.
Nah, dalam menentukan ketercapaian kegiatan bimbingan dan konseling, evaluasi ini dilaksanakan dengan melihat gambaran proses dan hasil. Kemudian ada pelaporan. Nah, pelaporan ini merupakan langkah lanjutan setelah evaluasi. Nah, isi dalam pelaporan ini lebih bersifat mendeskripsikan dan memberikan uraian analisis terhadap hasil-hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Selanjutnya ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini merupakan tahap akhir dari kegiatan evaluasi. Tindak lanjut ini dalam pelaksanaan layanan itu dimunculkan sebagai bentuk respon cepat terhadap refleksi yang dilakukan oleh konselor atau guru BK atas permasalahan yang teridentifikasi selama proses pemberian layanan. Nah, selanjutnya ada sarana dan prasarana. Dapat kita lihat di sini sarana dan prasarananya. Yang pertama itu untuk uraian kebutuhan, ada ruang bimbingan dan konseling kelompok. Nah, spesifikasinya itu yang pertama ruangan sebesar 3x3, kemudian yang kedua kursinya akan disediakan sebanyak 10, dan yang ketiga itu penerangan dengan satuan 1, yaitu harganya sebesar 6 juta rupiah. Manfaatnya itu untuk mengefektivitas pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kelompok. Selanjutnya yang kedua itu ada perangkat komputer. Spesifikasinya perangkat komputer mouse, yang kedua ada keyboard, yang ketiga printer, yang keempat ada proyektor atau infocus, yang kelima ada kabel panjang, dan yang keenam ada flash disk. Dengan satuannya 1, harganya sebesar 10 juta rupiah. Manfaatnya itu untuk mengolah, menghimpun, dan menyimpan data peserta didik serta administrasinya. Dan yang ketiga itu ada alat tulis kantor atau ATK. Spesifikasinya yang pertama itu ada kertas A4, yang kedua ada pulpen, dan yang ketiga ada tinta printer. Satuannya itu 1 pak, harganya itu sebesar 500.000. Manfaatnya itu sebagai pengadministrasian data peserta didik dan kegiatan surat menyurat. Nah, selanjutnya ada anggaran biaya. Nah, untuk kegiatan pembuatan media BK, maka dapat kita lihat di sini bahan habis pakai. Yang pertama itu ada poster dengan volume 7 poster dikali 5.000 rupiah, yaitu jumlahnya adalah 350.000. Yang kedua ada leaflet dengan volume 6 leaflet itu dikali 10 lembar atau jenis leaflet dikali 2.000. Maka di sini dapat kita jumlahkan sebesar 120.000 rupiah. Selanjutnya ada brosur. Nah, di sini dapat kita lihat volumenya 1 brosur dikali 10 lembar atau jenis brosur dikali 3.000 rupiah, maka dapat kita perkirakan jumlahnya sebesar 30.000 rupiah. Selanjutnya ada mind mapping. Untuk volumenya 7 mind mapping dikali 2 lembar atau jenis mind mapping dikali 50.000 rupiah, maka dapat kita perkirakan jumlahnya itu sebesar 700.000 rupiah. Selanjutnya yang akan kita bahas di sini mengenai jadwal kegiatan layanan bimbingan dan konseling. Nah, dapat kita lihat di sini program semesterannya. Yang pertama itu ada semester ganjil, itu akan dilaksanakan dalam rentang waktu dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk minggu pertama di bulan Juli sampai dengan minggu keempat di bulan Juli itu akan dilakukan persiapan terlebih dahulu. Nah, kemudian dilanjutkan dimulai dari awal minggu pertama di bulan Agustus sampai dengan bulan Desember. Di situ pada rentang waktu tersebut akan dilakukan atau akan dilaksanakan pemberian layanan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didiknya. Yang mana untuk pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember ini dilaksanakan per minggunya itu sebanyak 2-3 kali pertemuan oleh guru bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya dapat kita lihat di sini program semesteran pada semester genap itu akan dilaksanakan dalam rentang waktu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni. Nah, yang mana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni ini sama halnya juga akan dilakukan sebanyak 2-3 kali per minggunya itu akan dilaksanakan sebanyak 2-3 kali pertemuan oleh guru bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya lampiran.
Nah, di sini dapat kita lihat adapun contoh dari lampiran rencana pelaksanaan layanan atau RPL bimbingan klasikal semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Nah, terdapat komponennya, terdapat bidang layanan, kemudian ada topik layanannya dan fungsi layanan, tujuan umum, adapun tujuan khususnya. Selanjutnya di sini ada lampiran rencana pelaksana layanan bimbingan kelompok. Ada yang pertama itu komponen layanannya, kemudian ada bidang layanannya, ada fungsi layanannya, tujuannya. Selanjutnya adapun lampiran dari rencana pelaksanaan layanan konseling kelompok semester ganjil. Di sini adapun nama konselingnya, hari atau tanggalnya, hari atau tanggal yang akan dilaksanakan konseling kelompoknya, kemudian pertemuan keberapa, kemudian waktunya berapa lama, tempatnya di mana, kemudian ada topik permasalahannya dan media yang diperlukan. Selanjutnya lampiran dari rencana pelaksanaan layanan konseling individual. Di sini ada yang pertama itu nama konselingnya, kemudian kelas dan semester berapa, kemudian ada hari dan tanggal pelaksanaan konseling individualnya. Selanjutnya ada waktu yang akan dilaksanakan berapa lama, kemudian tempatnya, dan gejala yang nampak. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat saya paparkan atau yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.